kelompok 3 membawakan materi tentang filsafat pendidikan idealisme. Paham pemikiran idealisme meyakini bahwa pada hakikatnya dunia ini hanya spiritual dan tidak meyakini pengaruh material atau fisik. Bahwa di balik semua kejadian fisik atau material itu merupakan aktualisasi dari spiritual yang ada. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Hakikat manusia adalah rohaninya, yakni apa yang disebut mind. Idealisme berpandangan bahwa kenyataan akhir atau kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual atau cita. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan individu sebagai pribadi yang terbatas, dan ia mampu berbuat selaras dengan suatu kehidupan yang mulia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengekspresikan dirinya secara positif, dengan mempergunakan metode dialektis untuk mengembangkan kemampuan menilai dan menalar, yang bisa dicapai melalui pengajaran. Power 1982 mengemukakan implikasi filsafat pendidikan idealisme sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan. Pendidikan formal dan informal bertujuan membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. 2. Kedudukan siswa atau mahasiswa. Bebas untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasarnya atau bakatnya. 3. Peranan guru atau dosen. Bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia, terutama bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. 4. Kurikulum. Pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Dan yang kelima, metode. Diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan. Sekian, kemudian materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurna Ningsi Muatalo dengan NIM 41142056. Ini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan filosofis pendidikan realisme. Realisme berasal dari kata realis dan reality, yang artinya ada, benar, fakta, atau nyata. Aliran realisme berpandangan bahwa realitas itu adalah fisik dan ruh yang bersifat dualistis atau hal fisik dan mental. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme beranggapan bahwa objek indera kita adalah real. Realisme juga sangat memandang dalam sebuah pendidikan karena realisme sendiri memiliki tujuan di dalam pendidikan, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dan ingin memfokuskan pendidikan pada pencarian kebenaran melalui persamaan terhadap dunia fisik ataupun informasi yang sering berubah-ubah. Menurut para filosof realisme, bahwa dunia itu terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya. Di dunia ataupun di alam tersebut terdapat hukum-hukum alam yang menentukan keteraturan dan keberadaan setiap yang hadir dengan sendirinya dari alam itu sendiri. Realisme dalam dunia pendidikan memiliki dua prinsip, yakni memberikan perhatian pada peserta didik seperti apa adanya, dan inisiatif itu berada pada pendidik dan bukan kepada peserta didik. Sekian dari saya. Selanjutnya materi ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Nurna Ningsi. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ifam Lesa. Saya akan menjelaskan materi mengenai filosofi pendidikan praktisme. Yang pertama ialah pengertian praktisme. Praktisme berasal dari kata Yunani pragma yang berarti tindakan perbuatan. Praktisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi individu berguna bagi masyarakat.
Bagian berikut ialah tokoh-tokoh yang berpendapat mengenai praktisme. Yang pertama ialah Charles Saint-Pierre. Dia mengemukakan bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa kesempatan ia juga mengemukakan bahwa praktisme ialah bukan sebuah teori kebenaran, bukan sebuah filsafat maupun sebuah metafisis, melainkan ialah cara manusia untuk menyelesaikan masalah. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa praktisme bukan hanya sekedar teori pembelajaran filsafat dan mencari kebenaran, akan tetapi pengamatan lebih ke arah pada tatanan ilmu pemikiran guna membantu manusia untuk menyelesaikan masalah. Pendapat kedua dikemukakan oleh John Dewey. Dia berpendapat bahwa berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga mengatakan bahwa filsafat ini memberikan pengarahan dan filsafat ini tidak diperkenakan ke bawah arus dalam ide-ide metafisis yang tidak praktis. Pendapat ketiga dikemukakan oleh William James. Dia berpendapat bahwa yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran. Konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pas konsep tersebut. Yang ketiga ialah pandangan praktisme. 1. Metafisika. Praktisme seluruhnya memberikan pendekatan empiri, yaitu semua apa yang dapat dirasakan itu benar. Artinya, jiwa, akal, dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, para cendekiawan praktisme tidak pernah mendasarkan suatu hal kebenaran, dan menurut mereka pengalaman yang dialami di setiap manusia akan berubah jika realita manusia itu berubah. Untuk memecahkan masalah, manusia memiliki pengalaman-pengalaman dan alat guna untuk mencari sebuah solusi dari akar-akar masalah tersebut. Bagian kedua adalah epistemologi. Praktisme mengklaim bahwasanya manusia mempunyai rasa ingin meneliti dan tidak mau menerima suatu produk bila belum diuji. Oleh karena itu, manusia harus memiliki pengalaman-pengalaman dan alat guna untuk menguji suatu atau mencari akar-akar dari permasalahan tersebut. Bagian ketiga adalah aksiologi. Praktisme tentang nilai itu adalah relatif atau situasional. Kaidah nilai atau moral itu tidak tetap, berubah sesuai situasi, waktu, tempat, persepsi masyarakat, dan juga berpengaruh kepada kemajuan iptek. Pendekatan praktisme terhadap nilai-nilai benar, salah, baik, buruk itu didasarkan pada kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dan bukan didasarkan pada teori. Sekian, kemudian materi keempat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Muhammad Diva. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Murtala Rahman, NIM 41142150. Saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan nasional Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang filosofis dan implikasinya. Tentang filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Implikasinya, Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implikasi dari penerapan landasan filosofis bagi guru, pengawas pendidikan, dan para pembuat kebijakan pendidikan, yaitu dengan merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum didasarkan pada nilai-nilai yang dikandung dalam filsafat bangsa, yaitu Pancasila, dan perangkat-perangkat hukum yang ada di bawahnya, seperti undang-undang. Dengan demikian, diharapkan peserta didik yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan ini dapat melahirkan manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan beramal dalam kondisi yang serasi, selaras, dan seimbang.